Yang saya hormati para sumber kita, sudah ada Pak Fatur dari PT AFM, kemudian Pak Taufik dari PT Yakin, lalu sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga di sini ada juga teman-teman dari asosiasi ya. Kemudian dari PT Cipta juga sudah hadir tadi. Kemudian Pak William selaku kurikulum dan teman-teman wakil serta tim manajemen serta terkait pemilu yang sudah hadir di ruangan ini. Pertama, kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan sehingga mudah pada pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul berkoordinasi terkait dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan program SMK-PK ya, skema pembelajaran mendalam untuk di SMK 54 Jakarta. Jadi kebetulan tahun ini kita diamani oleh pihak kementerian untuk bisa melaksanakan kegiatan SMK-PK lanjutan. Kalau di kita itu udah tahap yang ketiga. Cuma untuk tahap ketiga ini kita sudah fokuskan hanya di pembelajaran. Nah, untuk di pembelajaran ini mungkin lebih cenderung kepada bagaimana proses kemitraannya antara SMK dengan industri. Makanya di sini nanti pada pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita nanti akan hanya membahas terkait dengan kombinasi kita dengan pihak industri. Di sini sudah kita hadirkan yang pertama itu dari PT AFM dengan PT Yakin. Nanti di kegiatan ini kita akan menjelaskan terkait dengan proses pembelajaran khususnya di bidang kurikulum, jadi kekerasan kurikulum untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, untuk PK di SMK 54 ini kebetulan diamani untuk konsentrasi keahlian teknik pemanasan atau udara dan pendinginan atau teknik itu. Jadi pada pertemuan ini nanti kita lebih cenderung kepada bagaimana kurikulum yang akan kita terapkan, kemudian pembelajarannya seperti apa, kemudian lingkungan sarana prasarana yang ada di SMK 54 itu seperti apa. Ini kemitraan kita akan terus berlanjut ya, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya para misalnya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita nanti pahami Bapak Ibu sekalian, dan nanti sasaran Bapak Ibu guru pun tidak hanya terfokus kepada manajemen, tidak hanya terfokus pada guru TPTU, tapi juga kepada siswa dan juga kepada seluruh guru yang ada di SMK 54 Jakarta. Termasuk nanti ada kegiatan seperti itu magang guru ya. Makanya saya kemarin berkomunikasi dengan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah komunikasi, insya Allah mungkin nanti ada guru kita yang melaksanakan magang di Yakin maupun di PT AIPU. Ini bagian daripada program yang kita laksanakan dari mulai sekarang, bahkan selanjutnya ya, bukan pada saat ada programnya aja pokoknya, tapi selanjutnya kita berharap nanti teman-teman di Kapro di jurusan mohon untuk disokong kegiatan ini, dibantu, didukung sehingga betul-betul untuk pendidikan yang ada di SMK 54 Jakarta, baik untuk kompetensi gurunya maupun untuk kompetensi siswanya bisa kita tingkatkan. Itu aja. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kami selaku tim dari SMK PK. Mohon sudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama kita banyak dan bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dan pada tema ya. Tentunya pertama-tama Pak Dik, Pak Hanan dan Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami dari AIPUL untuk kepada program yang tadi oleh sekretariat pengawasan antara pendidikan dan industri. Dan ini memang program yang saya pikir sangat baik sekali karena bagaimanapun ujung-ujungnya kita masuk ke dunia industri pada waktunya yang baik. Jadi beberapa kali saya sudah sempat diskusi juga FOI terkait dengan pendidikan ya, di SMK 54 yang memiliki jurusan TTU. Ini satu hal yang harusnya kita bisa sama-sama dari industri dengan pendidikan bisa jalan bareng, karena kami sebagai pabrikan lokal
yang memproduksi peralatan TPDU itu tentunya sangat membutuhkan tenaga kerja yang memang minimal basicnya sudah sama gitu. Walaupun memang pada akhirnya di dunia industri pasti ada penyesuaian, karena sih penyesuaian terkait dengan kemampuan dan itu hal yang ada. Tapi minimal kalau bahannya sudah sama, harapannya lebih gampang membentuknya gitu. Jadi mungkin di sini saya memberikan beberapa istilahnya komentar ataupun saran ataupun juga pandangan terkait dengan kondisi industri TPDU di Indonesia secara global. Jadi yang menarik tadi sebetulnya saya akan masuk ke poin pertama di mana linearisasinya para jurus para anak ini mungkin ya berkira 10% terkait dengan yang sudah kita pantau gitu. Betul. Yang terpantau. Nah ini kan tentunya jadi hal yang menggelitik ya Pak ya. Padahal kan SMK atau vokasional itu dirancang sedemikian rupa supaya mereka fokus terhadap satu bidang dan diharapkan ketika dia terjun ke dunia industri memang bidang itulah yang ditekuni. Nah ini kan tentunya jadi PR kita bersama Pak, termasuk industri juga barangkali. Dari sisi industri barangkali kita kurang dekat dengan pendidikan, sehingga kita tidak tahu sumber-sumber pendidikan mana yang bisa kita manfaatkan. Itu mungkin poin dari industri. Tapi mungkin juga dari sisi dunia pendidikannya atau dari Bapak Ibu sekalian, mungkin harus ada satu promosi Pak, atau ada satu gambaran luas bahwa TPDU ini seperti yang kita tahu adalah suatu sektor yang di Indonesia yang profesinya adalah hal yang sangat menjanjikan. Ya kita nggak melihat pada efeknya dari misalnya proses dari mulai makanan, keuangan dan lain kebutuhan itu semakin banyak dan tidak bisa lepas dari kebutuhan pendidikan atau pertahunan. Nah ini mungkin perlu dikasih wawasan supaya mungkin dari awal anak-anak didik ini sudah mulai tertarik gitu, ingin menekuni ini, sehingga mungkin dari kelas 1 mereka sudah tahu gambaran saya bisa kerja di sini ya, saya bisa kerja di sini ya gitu. Sehingga peluang itu bisa jadikan satu gambaran besar. Jadi dari awal mereka sudah semangat gitu Pak ya. Mungkin saya yakin Bapak juga mungkin sudah melakukan upaya tersebut, tetapi mungkin bisa ditambahkan karena contohnya gini Pak, kita bicara proses makanan aja di dunia industri makanan itu dari awal sampai akhir distribusi itu semua ada yang namanya rantai pendingin, ada cold chain namanya. Mulai dari prosesinya, dari dunia pengolahan bahan baku, kemudian pengemasan dan lain semua pasti memiliki keterkaitan dengan sistem pendingin.